Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat kawan-kawan yang udah datang, udah hadir, udah main, udah mampir di acara ngobrol kita, ngobrol horor yang sebenarnya nggak horor-horor banget, dan di sini masih ada Bro Ayung. Ganti kostum loh ya, iya ganti kostum. Ceritanya nih sih. Seperti biasa Bro Ayung itu mau berbagi ceritanya gitu. Iya benar. Jangan lama-lama lu nyalain rokoknya bro. Ini pembukaannya udah cukup Di kayaknya. sini tuh yang beda itu di tempat orang lain, kalau sini militer. Militer, set Iya, gitu ya. ngerokok aja di Rokok di menit, detik, apa. pokoknya nyalain itu 5 detik, nggak boleh lebih. Ini nyalain 2 kali langsung dikurangin ya jatahnya ya. Udah, Bro Ayung tuh langsung cerita Bro Ayung, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih Mas Yam atas waktu dan tempatnya. Gue nungguin sesuatu soalnya. Iya, nyapa teman-teman dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar kawan-kawan semua? Semoga semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik, selalu bahagia kapanpun dan dimanapun saatnya. Amin. Ya. Oh iya, mau ngapain lagi? Itu gue potong buat ringtone ya. Boleh. Kapanpun dimanapun saatnya gitu, ntar gue potong buat jadi ringtone. Kalau lo nelfon jadi bunyinya itu. Kapanpun dimanapun saatnya. Kapanpun dimanapun saatnya. Kapanpun dimana saatnya. Banyak ya. Ini sih Bro Ayung nelfon. Ini adalah sebuah kisah, Bi. Seperti yang lalu selalu ada kisah. Dan ini dari kisahnya dari Mbah Hambali sama Mbah Nuridin. Itu siapa? Tetangga atau? Ya tetangga, kisah dulu banget. Jadi aku mau tak tarik ini ceritanya zaman bahala gitu, Bi. Jadi mereka itu memang teman sepermainan. Itu kemana-mana ngantuk loh. Iya, ngeliatin muka lu jadi ngantuk. Aku ngomong lu gitu. Ini sesuatu, Bi. Nah ini mereka itu ini dong. Ratu ya. Ratu. Teman sepermainan. Iya, mereka teman sepermainan. Mereka sering pokoknya apa-apa itu buntut lah, itu bareng. Ada Hambali, ada Nuridin. Mereka itu bareng terus. Ini masih muda ya? Masih muda dulu. Mereka sempat nematin sekolah di SR dulu itu. Sekolah rakyat. Iya, sekolah rakyat. Tapi setelah itu, nggak lama setelah itulah usia. Kalau nggak salah dulu diceritakan, dulu itu kan pernikahan muda, Bi. Itu sekitar Hambali itu menikah 15 tahun, si Nuridin 15-16 tahun lah segitu. Nah ini Hambali menikahi Suyam. Suyam itu siapa? Ya istrinya Hambali yang dinikahin, Bi. Namanya Suyam. Iya, apanya Hambali? Istrinya. Oh, istrinya. Ayang bebnya lah begitu. Itu namanya istrinya namanya Suyam. Dan istrinya Hambali namanya Waryam. Namanya Nuridin namanya Waryam. Gue bingung. Istrinya Hambali namanya Suyam. Istrinya Nuridin namanya Waryam. Waryam, Suyam sama Waryam. Iya. Dan kalau orang dulu itu cewekannya, istriannya itu ya paling akhir Bali udah langsung dinikahin lah seperti itu. Aku ingat sama cerita mbahku dulu. Kita melenceng sedikit ya. Mbahku dulu itu pas lagi mau ada orang ngelamar, mbahku yang laki itu ngelamar gitu aja. Dia nggak ngerti itu lagi ngapain. Pokoknya dia mainan sama adeknya, mainan itu boneka-bonekaan yang dari pohon pisang itu, Bi. Dari daun pisang disisirin begitu buat rambutnya itu. Sama adeknya di tanah. Dulu kan nggak ada plesteran. Rumah masih saka-saka yang bulat tapi dalamnya ya tanah begitu. Itu datang tamu yang dia tahu itu ada bapak-bapak sama ibu-ibu umurannya sama bapaknya Mbah Putriku gitu loh. Itu ada tamu ini sama anak cowok yang lebih tua dari dia. Pakai celana segini pendek, warnanya krem, atasannya kemeja, lengan pendek krem juga. Itu sempat berhenti sebelum ngetok pintu. Itu baju safari ya? Mungkin baju safari, Bi. Itu berhenti di depannya tadi mbahku. Terus dipegang tuh anak yang laki-laki pundaknya, ditunjuk mbahku yang cewek. Itu Muriah, wait begitu. Itu Muriah, wait cuman kayak gitu doang. Dan anak cowoknya nengok itu nggak ada ekspresi, nggak ada apa, kayak dia males gitu loh. Males diajakin ke situ. Nah itu di dalam disambut sama bapaknya mbahku, berarti buyutku, sama buyut yang perempuan ngomong alur itu.
nggak dipeduliin, dia masih main aja. Tahu-tahu besoknya diomongin, ya kamu sebentar lagi bojo nikah begitu. Ya pura-pura kenal, pura-pura macem-macem Bi. Tapi buat mbakku yang cewek, mau nikah mau apa bodo amat. Yang penting sekarang aku lagi mainan, sebentar lagi mau main ke kali, pakai kedepok pisang kayak gitu. Mau berenang-berenang sama teman-teman, jadi mau nikah mau apa bodo amat gitu. Akhirnya seperti itu juga yang dialami oleh siapa, Nuridin sama Hambali begitu. Aku mikirannya jangan-jangan mereka setelah malam pertama itu justru mainan bareng, nggak ngerti ada hubungan kayak gitu ya Bi. Bisa Sambil makanin rengginang bareng, letak-letik, dapat teman baru lah begitu. terus keplak gitu. Iya, dapat teman baru. Mungkin kalau ada telepon sama Nuridin, Din, dolanan apa Din gitu. Mungkin seperti itu. Dolanan gowok. Iya, tapi setelah berjalannya waktu mungkin semakin bertumbuh, ya tahu-tahu tanggung jawab mengalir. Dia kerja, istrinya juga dia kerja yang cowok, istrinya juga pekerjaan rumah tahu sebagai istri seperti apa, dan mulai semakin bertumbuh, alam membantu, hasrat pun timbul. Akhirnya mereka beranak pinak banyak begitu. Jadi beda sama orang sekarang itu, bukan ngomongin orang sekarang ya. Kalau orang sekarang mau nikah udah harus umurnya sekian, harus persiapannya macam-macam, umurnya, pendidikannya, terus mapan paling enggak 2 bulan cerai, Bi. Iya. Iya. Apa namanya, orang dulu berarti kemungkinan beranak pinaknya nggak sengaja ya gitu. Nggak sengaja. Loh, kok jadi? Ini apa? Keluar boneka. Nah kalau dulu tak pikirin, nah sekarang usia misalnya 12 tahun udah jatuh nifas begitu. Ya kan belum ada apa-apa, masih rata, Bi. Baru ujungnya doang. Ya sesuatu lah seperti itu. Mungkin nggak sengaja. Tapi nggak tahu sih, mungkin perasaan gue doang atau gimana. Tapi anak dulu itu perawakannya itu lebih gede rasanya. Gitu. Ya bisa seperti itu. Daripada yang sekarang gitu. Yang dulu tuh nggak tahu kenapa ya. Perasaan aja mungkin karena gue ngeliatnya dulu masih kecil ya. Ya. Kayaknya anak dulu tuh lebih gede dari sekarang. SD dulu tuh gede-gede banget. Nah lanjut Pi. Nah ini akhirnya tahun berganti tahun, Hambali menjadi seorang yang sudah tua, umurnya kisaran 70 tahun, begitu juga Nuridin, begitu ya. Hambali dan Nuridin yang tadinya itu kawan dekat, kawan karib, kemana-mana itu bareng, orang semua tahu kalau mereka itu selalu bareng. Ipin-upin lah. Ipin-upin, tapi di usia senja seperti itu, mereka justru itu bentrok, Bi. Mereka nggak berkawan, saling bermusuhan. Tepatnya kalau Hambali sih biasa aja sebenarnya, Bi. Tapi Nuridin itu sangat membenci Hambali. Pemicunya nanti setelah ini tak jelasin. Jadi singkat cerita, Hambali waktu itu, di cerita itu Hambali itu lagi sekarat. Dia itu lagi sekarat. Ntar dulu, Hambali itu nggak punya anak. Oh iya. Hambali nggak punya anak, dia cuman mungut anak dari saudaranya. Sementara Nuridin punya anak 7. Ya udah tua semua, udah punya cucu lah Nuridin juga. Nah tadi saat itu Hambali lagi sekaratul maut. Tapi di saat itu pula ketika dia kan memang cukup populer di kampung, maksudnya tetua lah begitu. Jadi dari unsur orang desa, dari kecamatan, dari pengajian, warga semua itu tumplek, itu banyak yang nengokin Hambali begitu. Tapi Nuridin nggak kelihatan sama sekali. Sebenarnya warga sih udah tahu karena mereka itu nggak akur begitu loh. Nah itu salah satu anaknya Hambali yang paling gede, yang paling barep itu namanya Bunarti. Itu juga lagi nengokin tadi uanya lah, manggilnya kan Uwa ke Hambali tadi, ke kakek Hambali tadi. Anaknya Nuridin paling gede. Yang paling gede. Itu ya jadi mesake gitu loh, jadi mikirin seharusnya bapak di sini. Dia kan paling akrab, tapi gara-gara masalah apa, dia nggak tahu masalahnya apa, kok bapakku sebenci itu sama kawan sepermainannya dulu. Akhirnya itu lah, mungkin kalau misalnya kakek Hambali udah nggak ada, ini kan berarti waktu-waktu ya tinggal sedikit gitu, bapaknya harus ke situ gimana pun cara dan masalah harus diluruskan. Dia penasaran. Akhirnya rumahnya kan udah nggak bareng lagi sama bapaknya udah tinggal sendiri lah gitu. Dia datang
Bu Narti itu jalan dari rumahnya Wah Hambali itu ke rumahnya bapaknya. Di sana itu dia nemuin bapaknya dibikinin teh buruk kesukaannya gitu lebih. Bapaknya lagi duduk di pedangan lah di belakang sambil ngasih makan unggas begitu. Nah, Pak, Bapak, bilang gitu doang kan, nomor udah tua kan. Pak, ini teh buruknya. Iya, makasih. Nah, itu ngelihat anaknya nggak geser-geser. Ngopo? Digituin, mau ngapain kok nggak pergi-pergi? Dia nggak suka ditemenin, Bi. Enggak, Pak, lagi ngapain? Udah tahu lagi ngasih makan ayam. Mau ngomong apa kamu digituin? Kamu ngomongin Hambali digituin langsung, Bi. Enggak, Pak. Jenengan kan kawan sejak kecil, udah kayak saudara. Emang masih saudara? Itu Wah Hambali kayaknya waktunya udah nggak lama. Apa jenengan nggak datang ke sana? Kasihan, Pak. Hambali itu mau sekarat, mau mati 7 kali aja bodoh amat, katanya begitu. Itu mau mati mau matinya kayak apa aku nggak peduli. Pak, jangan begitu, Pak, ngomongnya. Kamu ngerti apa bocah digituin, Bi. Pak, kalau ibu masih ada, kalau mama masih ada, denger kayak gini mesti sedih banget, Pak. Itu dengerin kayak gitu langsung ngamuk, Bi. Jadi meja kayu di depannya langsung dipalikin sama tebruk-tebruknya itu. Kirain unggasnya diambil kertok. Enggak, sayang. Yang kayak ada duitnya nanti mungkin. Berarti ngamuknya masih mikir. Masih mikir itu. Kamu ngerti apa? Kalau misalnya mamu masih hidup dengan suara tuanya begitu lebih. Kalau mau, seperti itulah mungkin. Kalau mau masih hidup, mungkin mamu yang paling seneng Hambali sekarat kayak gitu. Syukur-syukur Hambali jangan mati-mati. Supaya dia matinya menderita. Loh kok ngomongnya kayak gitu, Pak? Nggak mungkin Mak seperti itu. Wis meneng kok, minggat, kowe minggat. Minggat, ora butuh aku diopeni awakmu digituin. Nah itu dia akhirnya pulang ya sambil keder, anaknya sedih banget gitu. Kok bapakku nyampe perangannya begitu, padahal lagi kecil kayaknya enggak. Setelah dia menikah kan jarang ke rumah gitu lebih. Kok bapaknya seperti itu, mau ngapain, Bi? Ya lu lanjutin aja bentar. Oke. Gue mau ambil. Sorry. Asli ini natural banget ya. Udah lanjut dulu. Sorry. Nah itu singkat cerita, Wah Hambali memang meninggal, Bi. Wah Hambali meninggal dan semua seperti biasa mereka semua bertaziah dan persiapan untuk penguburannya Wah Hambali karena memang anaknya juga cuma satu, anak pungut tadi ya. Jadi nggak nungguin siapa-siapa. Itu lagi nungguin Wah Hambali dimandiin lagi-lagi. Semua anaknya mau nurutin juga datang. Cuman itu yang paling barep lagi-lagi Bu Narti tadi. Udah segininya gitu. Wah Hambali memang udah meninggal. Kok tetap tega-teganya bapakku nggak kesini begitu loh. Ya Allah, kok tega-teganya bapak nggak kesini. Akhirnya dia itu nyelintis. Lintis itu kata umum bidang apa ya, Bi? Pokoknya dia itu keluar dari kerumunan itu loh. Menyelinap, ya, mengendap-endap begitu ya. Dia itu, ini masih lama baru dimandiin. Aku harus ke rumah. Kalau dikasih suara tuh, tiki gitu ya. Gitu, Bi. Nah itu menyelinap, enggak ding dia ke rumahnya bapaknya begitu. Tahu. Nyampe sana. Itu bapak pasti dengar, apalagi rumahnya nggak terlalu jauh, musola juga banyak ya kan. Tapi jadi dia pas nyampe di depan rumah bapaknya, dia uluk salam, assalamualaikum tapi pelan. Aku cuman pengen gugurin kewajiban, tapi nggak pengen bapaknya dengar, pengen ngeprank gitu loh. Bapak lagi ngapain sebenarnya? Itu masuk, oh iya pintunya nggak dikunci, bener, alhamdulillah. Lalu dia masuk ke dalam terus. Ruang depan nggak ada, ruang tengah nggak ada, di kamar nggak ada, di dapur, di tempatnya unggas tadi di kandang nggak ada. Dia pulang lagi, keluar lagi ya, ditutuplah pintunya, celinguk. Bapak nangen di ya, bapak di mana ya? Ini udah tua juga sih, Bi, umurannya 60 atau berapa, nggak ding, ya umur 40 lebih lah begitu. Itu tahu-tahu salah seorang tetangga yang mau buru-buru itu mau taziah, carry lah begitu ya, ketinggalan mau taziah, ngomong, Ti, boleh Ti siapa Ti? Itu nyariin siapa? Nyariin bapak. Bapakmu ada di sawah, katanya begitu. Bapakmu ada di sawah, ada di pintu air. Itu lagi di nongkrong di bawah pohon bidara sono. Bapakmu diajak pulang, nanti kesambet begitu.
Itu ya Allah, bapakku malah di situ bukannya Tasya begitu, Bi. Nah itu karena memang nggak terlalu jauh juga, dia itu nembus ke sawah ke sana ya, nyebrang ada sawah sepetak lah, baru nyampe ke tadi bendungan, ada pintu air, dan memang didapati bapaknya lagi ngeliatin bendungan, Bi. Lagi ngeliatin air di bawah pohon bidara. Nah, Narti jadi kebayang dulu sering diceritain sama bapaknya sama ibunya kalau dulu sama Waham Bali itu masa kecilnya suka main air di situ, berenang bareng, mancing bareng, pokoknya seringnya di pintu air itu. Nah dideketin pelan-pelan jangan sampai bapaknya tahu. Tadinya sih mau ngajakin Tasya, Bi. Pas semakin dekat kok nggak nyadarin anak barunya datang. Itu kelihatan di keriput wajahnya itu nangis, Bi. Si Pak Wanuridin nangis begitu ya. Jadi kata Narti, ya Allah, Bapak menangis. Ini hari kematiannya Waham Bali. Apa begitu besar ya kebenciannya. Tapi nyatanya dia nangis, berarti dia kehilangan. Sebenarnya ada apa begitu. Coba kalau ibu ada begitu ya, aku bisa ngerti. Akhirnya yang tadinya mau ngajakin bapaknya pulang, nggak mau ganggu, Bi. Kesedihan bapaknya lah, kehilangan bapaknya. Mungkin seperti itu. Akhirnya dia pulang. Akhirnya dia pulang ke rumah dan prosesi tadi pemakaman Waham Bali akhirnya nyampe selesai begitu. Nah ini buat Wanurid, semuanya udah berjalan, semuanya berjalan normal kembali sampai H+10 lah, udah dimakaman 10 hari. Bagi semua itu udah ya biasa lagi, hari-hari bekerja dan lain-lain, karena memang kematian orang desa itu kadang-kadang membekas, Bi. Orang dulu. Jadi rasanya itu mau apa ada terus begitu loh ya. Tapi 10 hari udah normal kembali. Tapi yang nggak normal justru Wanuridin justru sakit, Bi. Jadi itu dia udah sekitar 5 harian ada di kamarnya, di ranjangnya, dia nggak mau ngapa-ngapain, disuruh tidur juga nggak mau, bertahan. Jadi ini yang dirasain Wanuridin ya. Malam itu setelah malam tadi dimakamkan, Waham Bali dimakamkan, dia kan orang tani, Bi. Orang tani dan lagi jatahnya mau ngairin sawah itu biasanya malam-malam kayak mbahku dulu. Itu malam-malam jam 12 dia itu mau ke sawah harus ngelewatin rumahnya Waham Bali, Bi. Gitu. Nah, ngelewatin rumahnya Waham Bali nggak langsung depan jalan begitu, enggak. Ada jalan lumayan gede dan ada aspal. Ya karena udah kemarin ya, udah ada aspal, pas mobil itu langsung ke gerbangnya rumahnya Waham Bali tadi. Itu sebenarnya Wanuridin itu ogah banget buat ngeliat ke sana karena masih benci banget begitu. Tapi ya iseng, dia ngeliat ke sana itu benar gerbangnya terbuka dan orang-orang yang melekan itu pada tidur semua tepar di bawah itu. Oh udah 10 hari masih ada? Enggak, oh 5 sebelum sakit ya? Sebelum sakit, iya, jadi malam pertama habis dikuburin. Oh iya malam pertama. Iya, dia tuh nengin ke sana. Tadinya nggak terlalu nggak ada apa. Yang dia lihat cuman terang, gerbang dibuka, rumahnya kan cakep itu, orang lumayan punya. Ya gitu packaging kan. rumahnya ya? Iya rumahnya packaging, di pagar sana sini itu ada kebun-kebun gitu ya. Tuh kelihatan banget rumahnya itu terang. Itu dia pas ngeliatin ditegesin lagi itu kaget bukan kepalang. Kenapa? Pas di depan pintu rumah itu ada keranda yang terbuka, Bi. Ada keranda yang terbuka beserta isinya. Di dalamnya itu ada mayat. Nah mayat itu ditutupin sama jarik yang ya motif-motif keris begitulah ya. Tapi loh kok jarik di situ? Tapi ini dia nggak itu asli atau enggak. Yang jelas itu dia jadi melongong lihat begitu. Yang tersembul di mulutnya itu Hambali begitu. Ada kata-kata Hambali begitu. Nah itu dia itu jadi merasa bersalah, merasa kenapa aku nggak datang kemarin, itu kawanku. Tapi sisi lain batinnya juga enggak, dia jahat, pantas dia ngalamin seperti itu. Tapi dia mau melangkah nggak bisa, Bi. Mau melangkah nggak bisa, matanya, dirinya kayak ketarik ke depannya itu. Dia ngerasanya seperti itu, ketarik ke depannya keranda tadi sekitar berapa meter. Dan itu dia semakin dekat ke keranda tadi, keranda itu bunyi, Bi. Jadi si kaki-kakinya gemeletak, tak begitu. Itu mulai ada perasaan takut. Loh, Li, jangan begitu, Li, jangan begitu, Li. Dia begitu, Bi.
Dia sempat ngucap begitu, nggak ada orang yang tahu, nggak ada orang yang bunyi. Pas di bawahnya juga ada orang tiduran, juga nggak ada yang bangun. Itu lagi takut-takutnya, dia merasa bersalah juga. Tahu-tahu yang sebelah sini, berarti sebelah kiri, tangannya itu nyelos dari ini. Oh, berarti itu belum dibungkus pocong belum? Belum, kayak lagi baru ninggal begitulah. Ini kayaknya mau serem daripada nanti kepotong. Ya boleh. Gue potong sekarang. Waktu ini aku gunakan untuk memasukkan rokok ke dalam pipa. Udah 5 detik. Oke, siap. Asik. Tadi tangannya ngelos. Tadi tangannya nyelos. Jadi setelah si keranda itu gemeretak kenceng banget, dan yang aneh itu nggak ada orang di bawah-bawahnya yang ketiduran itu, yang melekan itu bangun gitu ya. Itu dia lagi, Li, jangan begitu, Li, jangan begitu, Li. Si Nuridin ngomong seperti itu. Jaguyonan deh, jaguyonan. Iya, kalau di sini jaguyonan nih, kan tentu ngomongnya bahasa Jawa ya, waktu jaguyonan nih. Itu tangannya tuh ngampleh jatuh begitu, Bi. Itu gantung di keranda begitu, pelak-pelak begini ya kan. Itu, Li, jangan kayak gitu, Li. Itu tangannya ngaweh begini. Din, cuman ngomong kayak gitu. Li, iya Li, maaf Li, aku nggak datang Li, tapi kamu yang mulain Li, bukan aku Li, kamu yang udah jahat. Din, ora Din, cuman begitu ngawe-ngawe begini. Itu dia kok seperti ini ya, dia udah mulai ketakutan. Ya takut karena memang seram, duanya rasa bersalah tadi, Bi. Atau pundaknya ada yang megang. Wah, lagi ngapain begitu? Ternyata Tono tetangganya itu jauh lagi, Bi, rasanya begitu jauh lagi. Mundur lagi. Wah, lagi ngapain? Orang no mau kemana no? Kamu kemana no? Banyuni, Wak, mau ke sawah. Kan katanya situ juga mau Banyuni. Iya no, tapi aku nggak jadi no, badanku meriang katanya begitu. Itu dia pulang ke rumah. Nah, semenjak saat itu, setiap dia menjamin mata, selalu berulang kejadian kayak tadi. Sampai dia itu sakit parah tadi. Nah itu, dalam sakitnya itu kan, keluarganya kan jauh-jauh ya. Anak-anaknya itu nyampe pada disuruh pulang, di luar kota juga udah pulang, pada kumpul semua. Nah, si Bu Narti tadi kan lebih penasaran lagi gitu ya. Kok ada apa hubungannya? Apa nih saking kehilangannya sama Wang Hambali sampai bapak koyo-koyone pengen nusul gitu loh. Tapi kan masalahnya bapak belum selesai. Dia bingung. Ini hari orang-orang di rumah, anak-anaknya lagi nggak kumpul di rumah bapak. Nah, anak yang ketiga namanya Susilo, putranya ulang tahun, Bi. Jadi ngumpul di rumahnya Susilo. Narti nyelintis lagi. Emang dia tukang nyelintis mungkin ya, Bi. Iya, dikit. Datang ke rumah bapaknya. Nah, di sana itu cuma ada bapaknya lagi baringan. Itu udah dipindah dari kamar ke ruang tengah yang lebih terbuka. Itu bapaknya cuma berbaring, lagi kepayahan, nafasnya juga susah. Tapi di dalam ada yang namanya Wakina. Wakina itu kakaknya Waryem. Itu udah bungkuk banget, udah sepuh tapi masih awas, Bi. Di dapur lagi masak. Itu akhirnya, ya Allah, bapakku jadi begini ya. Akhirnya diberani-beraniin, Bu Narti itu duduk di samping bapaknya, di samping kakinya. Bapaknya belum nggak ada yang datang. Terus dipeganglah kaki bapaknya. Baru dipegangnya, dipijit begitu. Tahu-tahu Nuridin ngeliat Narti, cuman kata-katanya cuman, Ti, itu langsung nangis sesungguhkan, Bi. Nuridin langsung nangis dengan, pokoknya sesungguhkan banget nangis. Pak, kenapa Pak? Nartinya nggak bisa ngomong, ikutan nangis. Ini ada beban apa? Aku juga nyetrum ikut nangis begitu. Akhirnya dia cerita, kamu harus tahu sebenarnya, Ti, sebelum Bapak nggak ada, Bapak udah lelah, katanya begitu. Jadi dulu dengan terbata-bata, Bi, dengan memang nafasnya susah begitu. Terbata-bata, tersemen-semen. Iya, tersemen-semen. Loh kok, apa ya tadi? Dia cerita sama si Narti. Dulu itu, kata-katanya seperti itu ya. Kisah lagi Bapak umuran 40 tahun. Hambali juga umurnya 40 tahun. Hambali itu memang enak, kepenak. Dia itu punya rezeki yang gampang. Bapak cuma jadi petani. Kalau Hambali itu usaha materialnya gede.
jadi orang kaya. Bapak nggak iri sama sekali, bilang gitu. Bapak nggak iri sama sekali. Nah istrinya dia itu kan penyakitnya paru-paru sama penyakit weteng, katanya penyakit perut, nggak punya anak. Bapak yang nyariin bocah buat jadi anaknya dia. Nah yang nengokin istrinya sakit, yo ibumu, si Waryem itu yang nengokin, yang ngerawatin begitu. Lo kok tega-tega nih, satu saat Hambali kayak arep merkoso gitu, mau udah nebak ke sana. Iya, itu mau apa ya apa ya Iyalah, mau itulah. Ya, Mau merkosa. mau memerkosa istrinya Nuridin. Istrinya Nuridin menolak, berontak begitu, tapi dengan berat hati akhirnya cerita sama Nuridin. Nah Nuridin itu merasa sangat terhianati, Iya. gitu. Apapun udah diberikan, aku juga nggak ngiri. Tahu-taunya kok Hambali berani mau memperkosa istrinya Nuridin yang packaging. Itu kan udah punya anak 3 lah waktu itu. Nah itu sambil cerita, sambil nangis, ngomong sama anaknya yang barap, teriak-teriak begitu sampai nafasnya susah. Itu Sinarti kan akhirnya ngerti, oh iya penderitaan bapaknya ternyata ada alasan dibalik ini, memang menyakitkan. Tapi lagi cerita begitu, tahu-tahu itu si nenek-nenek Wakina dari belakang itu nyerosol lebih pakai tongkat begini. Orang kayak gue katanya begitu. Enggak seperti itu begitu. Itu kan masuk ke ruang tengah, agak tetundaganya itu mau jatuh, langsung disambut sama Narti begitu ya, dipeluk. Wah hati-hati, mau ngomong apa? Orang kayak gue ceritanya nggak kayak gitu. Dasar cangkem bosok digituin. Dasar adine aku dewe, adikku sendiri, si Waryem cangkemnya bosok. Tukang ada aja, tukang bohong. Nah maksudnya gimana? Ini si Nuridin yang lagi kepayahan, yang tadinya lagi cerita curhat ke anaknya, susah payah itu nengok ke arah Yayunya tadi, itu dengerin maksudnya ngomong apa. Itu nangisnya berhenti si Nuridin tadi. Ngerti maksudnya apa Wakina, maksudnya apa, ntar tak ambekan disit katanya gitu, tak napas dulu. Persis banget. Persis apa? Kayak Wakina. Iya harus begitu, Bi. Nah itu ceritanya seperti itu katanya. Nah gini, aslinya itu orang kayak kue, adikku dewe sing cangkeme bodol. Dia itu sebenarnya ngiri sama si Suyem, katanya gitu. Bapakmu iki wong iki ora bisa nguripi sing layak, katanya. Cuman jadi petani apa-apa kurang, anaknya akeh, katanya begitu. Anaknya banyak, nggak punya rezeki lebih. Sementara Suyem itu enak, apa-apa punya, apa-apa kecukupan. Itu seperti itu aslinya. Dan dia itu pura-pura ngerawati Suyem, pura-pura ngerawati penyakitnya dia, padahal itu nggodain Hambali terus. Pengen selingkuh dari kamu, Din ngegoblok digituin. Kok sing orang ngerti. Itu sebenarnya begitu. Dan satu ketika si Waryem itu jebak pas si Suyem itu diajak ke mantri. Itu kan nggak ada orang, cuma ada Hambali. Dia itu wudu sengaja itu biar si Hambali itu mau merkosa dia, mau bercinta sama dia, mau perbuatannya nggak baik. Tapi alhamdulillah Hambali imannya kuatin, orang kaya awakmu digituin. Tapi opo, dia izin ditolak. Cerita kowe monine dewek sing arep diperkosa. Seperti itu, Bi. Kayak cerita Nabi Yusuf ya? Iya, ceritanya seperti dia yang mau diperkosa. Lah gobloke kuwi, Hambali ki wirawiri kesini. Hambali berulang kali kesini mau ngomongin penjelasan itu. Tapi kamu buta karo cintamu digituin. Mau ngandel nggak ngilang sisi liyane, percaya nih kalau bojomu tok sing ayu tapi suwek sebenarnya gitu. Itu sing ngerti bengong kan, Bi. Itu yang bener siapa kok ngomongin, Mbah, asine piye asine Pak, asine koyo ngono. Itu langsung demi Allah demi Rasul. Nah, sampean kenapa nggak ngomong? Aku diancam dari ibumu. Kalau aku ngomong, dia ngancam mau minta cerai sama bapakmu. Dan kamu yang paling barep mau disakitin, mau dicemplungin kali, gitu. Mau dicemplungin kali katanya, Bi. Sampai saat itu aku tahu banget perangai ibumu. Tak tutup mulutku ini. Sampai tadi bapakmu ngucap, baru aku denger aku ngomong. Itu Hambali nangis sungguhkan sejadi-jadinya. Ya diamini, ikut-ikut nangis semua gumbel-gumbelan orang 3 itu tadi. Nar, bocah-bocah gemene. Orang-orang yang tadi lagi ulang tahun suruh pulang semua. Dan setelah mereka kumpul, aku gendongan minta diantar ke kuburannya Hambali.
Di sana dia itu di kuburan yang masih basah itu dipakein kursi, tapi nggak ada kursi roda dulu ya, masih dipegang-pegangi, didudukin di pangku lah sama putranya si Susilo. Itu langsung lambur ke makam. Sesungguhnya minta maaf sama hamba li aku wis dosa karo kowe, li aku wis dosa, kowe wong sae li, kowe wong apik li, kowe sering ngirimi duit mbek aku, kamu sering ngasih duit ke aku buat anak-anakku, tapi aku nggak terus terang sama Waryem, sama istriku, kamu malah difitnah bertahun-tahun begini, kamu meninggal aku nggak datang, ya Allah li, itu nyesek di situ Bi. Sampai nangis, semuanya ikut nangis semua ya. Setelah itu setelah cukup mereka pulang, nyampe rumah Nuridin meninggal. Gitulah, dia akhirnya meninggal dan kisah itu akhirnya ya tadi apa ya, aku juga susah, maksudnya apa ya, kecemburuan lagi seperti itu sih. Ada beberapa poin sih sebenarnya kalau dari cerita ini. Yang pertama, rezeki orang itu beda-beda. Ada yang dikasih rezeki duit. Yang namanya rezeki itu kan nggak cuma duit doang. Kalau yang dialami sama Pak Nuridin itu kan rezekinya di anak banyak. Si Pak Hambali rezekinya di uang itu tadi, banyak kekayaan tapi nggak dikaruniai anak. Itu Nuridin mau lepas, dia mau ninggal agak susah, tapi setelah dipanggilin Suyem, istrinya kan masih hidup, istrinya Hambali, itu minta ngapura loh di depan pangkuannya, Suyem meninggal. Seperti itu. Tapi ya akhirnya meskipun lama dia menyimpan kebencian, akhirnya happy ending sih, bisa dibilang begitu. Iya. Karena dulu juga dikisahkan kalau Suyem memang di sininya busuk, mau ninggal Waryem. Oh, yang istrinya itu ya? Istrinya yang asli itu. Itu aja sih. Ya, itu sih ada beberapa poin sebenarnya yang bisa diambil di sini. Yang poin tadi itu ditarik dari satu titik awalnya itu tadi, nggak menyadari yang namanya rezeki gitu, terlalu sempit ngelihat yang namanya rezeki. Rezeki kan itu nikmat gitu ya, yang dikasih sama yang kuasa. Itu tadi bentuknya itu macam-macam, kesehatan itu pun juga rezeki gitu. Tapi mungkin orang-orang sekarang itu lebih mempersempit ya, minta rezeki yang banyak konteksnya itu ke duit, ke materi kayak gitu. Padahal rezeki itu nggak melulu di itu gitu. Itu satu sih, awal masalahnya itu di situ. Cara ngelihat rezekinya itu beda gitu, terlalu sempit, makanya itu tadi timbul kecemburuan. Dia nggak mensyukuri rezekinya gitu, punya anak banyak, punya keluarga yang lengkap. Yang paling keren lagi kan anaknya Hambali yang pungut itu katanya dari desa mana, itu sebenarnya anaknya Nuridin. Yang paling kecil, yang begitu. Anak bontotnya itu ya. Bontot, cuman dilahirinya nggak di rumah. Ya tapi ini kisah memang klasik dulu banget, tapi nama udah disamarin semuanya. Oke. Itulah yang pastinya ada pelajaran positif yang bisa kita ambil dari ceritanya Bro Ayung ini tadi. Ceritanya perfect Bro, keren. Terima kasih Bro Ayung udah berbagi cerita. Tumben kan gue muji kan, asik. Gue pura-pura seneng gitu. Dapat bonus nih teman-teman kayaknya. Saat bonus ya. Terima kasih juga buat kawan-kawan di rumah ya, udah mau nyimak kita, udah mau nontonin, udah mau dengerin ceritanya Bro Ayung, dan semoga kita bisa mengambil itu tadi sisi yang positif dari setiap yang kita obrolin, setiap yang kita sampaikan gitu. Kalau ada sesuatu yang negatif, dan itu pastinya ada ya, itu dibuang jauh-jauh lah. Terutama yang berhubungan dengan packagingnya. Itu dibuang jauh-jauh. Dan ya terima kasih banyak. Kita mohon maaf ya kalau misal ada sesuatu yang nggak berkenan di mata, di hati, di telinga kawan-kawan semuanya, mohon dimaafkan. Siapapun sekarang yang lagi sakit, semoga segera diberi kesembuhan. Siapapun sekarang yang masih sehat, semoga tetap dijaga kesehatannya. Dan ya semoga kita dimudahkan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rezeki itu tadi. Kita ngomongin ya, jadinya ngomongin rezeki. Rezeki itu nggak semata-mata dalam bentuk materi, enggak, tapi semuanya apapun nikmat itu rezeki. Dan karena udah azan zuhur ya, terima kasih kawan-kawan semuanya. Kita mohon maaf sebanyak-banyaknya ya. Sampai jumpa di acara ngobrol selanjutnya. Jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.